Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kuat SMK Negeri 1 Surabaya. Berjumpa kembali dengan Ibu Vina dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 11, menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Sejarah Indonesia menuju kemerdekaan menjadi kisah yang akan selalu dikenang. Banyak peristiwa penting yang mewarnai perjuangan rakyat Indonesia sebelum mendeklarasikan kemerdekaannya. Cerita di masa lampau dapat disajikan dalam bentuk cerita pendek atau cerpen. Cerpen merupakan karya fiksi karangan penulis. Namun demikian, cerita yang ditulis dapat menggunakan latar peristiwa sejarah. Beberapa tokoh mungkin merupakan hayalan, namun ada juga tokoh yang benar-benar ada dalam sejarah. Hal ini membuat cerpen sejarah menarik untuk dibaca. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar mengidentifikasi peristiwa sejarah yang menjadi latar cerita dan menemukan pesan-pesan yang terkandung dalam cerpen. Kalian juga akan belajar menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari yang dilihat atau dialami. Cerita pendek atau cerpen merupakan jenis karya sastra berupa prosa fiksi. Prosa fiksi merupakan prosa berupa cerita rekaan atau hayalan pengarangnya. Prosa fiksi disebut juga karangan narasi sugestif atau imajinatif. Karya sastra berbentuk prosa bisa ditampilkan dalam bentuk novel, cerita bersambung, dan roman. Memahami cerpen dengan latar belakang beberapa peristiwa sejarah di Indonesia. Cerpen atau cerita pendek adalah prosa fiksi yang menggambarkan suatu kisah atau cerita yang dialami tokoh, disertai berbagai konflik dan terdapat solusi atau penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Umumnya, cerpen hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh. Jumlah katanya yang terbatas membuat cerpen lebih fokus pada satu alur atau plot, karakter utama dan beberapa karakter tambahan jika diperlukan, serta penyelesaian masalah yang ringkas dan efektif. Adapun ciri-ciri cerpen sebagai berikut. 1. Bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. 2. Kata yang digunakan tidak lebih dari 10.000. 3. Habis dibaca dalam sekali duduk. 4. Bentuk cerita sangat singkat. 5. Menggunakan pilihan kata yang mudah dipahami oleh pembaca. 6. Memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. 7. Ceritanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 8. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Dan 9. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam bagi pembaca. Kisah yang disajikan dalam cerpen bersifat fiksi dan terdapat berbagai rekaan yang dibuat penulis. Meskipun demikian, ide cerita penulis berdasarkan kisah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ide penulisan cerpen dapat diambil dari peristiwa atau kejadian nyata. Hal ini karena karya sastra adalah refleksi kehidupan masyarakat, yaitu menyangkut manusia dan permasalahan yang dihadapinya. Oleh karena itu, karya sastra merupakan bentuk manifestasi kegelisahan atas realitas yang terjadi di sekitar.
Peristiwa sejarah merupakan salah satu peristiwa yang memunculkan kegelisahan. Jika sejarah ditulis dalam karya non-fiksi, peristiwa tersebut tidak akan menimbulkan ruang bagi pembaca untuk memberi tafsir berbeda dari yang ditulis oleh si penulis sejarah. Jika peristiwa sejarah ditulis dalam bentuk fiksi, khususnya cerpen, memungkinkan terjadi tafsir yang berbeda terhadap peristiwa sejarah tersebut. Dalam karya fiksi, peristiwa sejarah dikembangkan menggunakan pengembangan tokoh dan penokohan, pengembangan alur, serta deskripsi dan penyajian cerita. Untuk dapat memahami cerpen dengan latar belakang peristiwa sejarah, pembaca minimal harus memiliki pengetahuan tentang peristiwa tersebut. Menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Cerpen adalah cerita yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh dan biasanya hanya berfokus pada satu konflik yang dibangun. Sebagai suatu karya sastra, cerpen tidak terlepas dari unsur-unsur yang membangunnya, dari dalam atau intrinsik maupun dari luar atau ekstrinsik. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen terdiri atas berbagai aspek unsur intrinsik cerita pendek sebagai berikut. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok yang menjadi dasar pengembangan cerita. Tema mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah cerita. Untuk memahami tema sebuah cerita, kalian harus membaca cerita itu dengan cermat. Tema dalam teks cerpen bisa bersifat tersurat atau tersirat. Tersurat adalah ketika tema dituliskan secara langsung oleh penulis, sedangkan tersirat apabila tema tersebut baru diketahui ketika sudah selesai membaca. 2. Alur. Alur atau plot adalah rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas sehingga membentuk suatu kesatuan. Alur cerita sering disebut plot. Secara umum, alur dikelompokkan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, alur maju adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak ke masa depan. 2. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak mundur atau flashback. 3. Alur campuran adalah campuran antara alur maju dan alur mundur. Dalam sebuah cerita terdapat 5 tahap alur, yaitu tahap pengenalan atau exposition, kemunculan konflik atau rising action, konflik memuncak atau turning point, konflik menurun atau anti-klimaks, dan penyelesaian atau resolution. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengenalan cerita merupakan tahapan yang memberikan gambaran waktu, tempat, atau kejadian yang merupakan awal cerita. 2. Kemunculan konflik merupakan tahap penampilkan masalah yang dihadapi pelaku cerita. 3. Konflik memuncak. Pada tahap ini, masalah dalam cerita sudah cukup gawat, konflik yang dialami tokoh utama sudah memuncak. 4. Konflik menurun. Pada tahap ini, masalah telah berangsur-angsur dapat diatasi dan kekhawatiran mulai hilang. 5. Pemecahan masalah atau resolusi.
Pada tahap ini masalah sudah dapat diselesaikan. Unsur yang ketiga adalah latar. Latar atau setting meliputi keterangan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam suatu cerita. Latar bisa bersifat faktual atau imajiner. Fungsi latar adalah memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Latar atau setting merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang digambarkan dalam sebuah cerita. Sebuah cerita yang baik harus jelas tempat berlangsungnya, kapan terjadinya, dan suasana serta keadaan ketika cerita berlangsung. Latar dibedakan menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Mari kita bahas satu persatu. Latar waktu adalah keterangan tentang kapan peristiwa dalam cerita tersebut terjadi. Misalnya pagi, siang, atau malam hari. Latar tempat menunjukkan keterangan tempat peristiwa terjadi. Misalnya di rumah, kamar, dalam bus, halaman, atau kota. Adapun latar suasana adalah keterangan yang menggambarkan suasana peristiwa yang terjadi. Misalnya suasana gembira, sedih, atau menyeramkan. 4. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang dihadirkan dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Berdasarkan peranannya dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita. Tokoh jenis ini biasanya berwatak baik dan menjadi idola pembaca. 2. Tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menjadi penentang cerita. Tokoh jenis ini berwatak jahat, menyebabkan konflik dan dibenci oleh pembaca. 3. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau penengah, baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ada 2 teknik yang digunakan pengarang dalam menggambarkan tokoh dalam cerita, yaitu teknik analitik dan dramatik. Teknik analitik adalah penggambaran karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang. Misalnya pemberani, keras kepala, penakut, dan pemalu. Teknik dramatik adalah penggambaran karakter tokoh dalam cerita, berbagai aktivitas yang dilakukan tokoh cerita, baik aktivitas verbal maupun nonverbal. Berikut beberapa penggambaran tokoh dengan teknik dramatik. Yang pertama, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. 2. Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. 3. Penggambaran bahasa yang digunakan para tokoh. 4. Pengungkapan jalan pikiran tokoh. 5. Penggambaran oleh tokoh. Unsur yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Penulis menentukan terlebih dahulu sudut pandang yang digunakan. Hal ini supaya pembuatan cerita bisa konsisten dan terarah. Berikut jenis-jenis sudut pandang dalam karangan fiksi. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang yang dimaksud adalah tokoh aku menceritakan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tingkah laku yang dialami tokoh tersebut. Tokoh aku bisa menjadi pusat perhatian dan jalan cerita tersebut. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku menjadi tokoh utama.
2. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga artinya pengarang tidak terlibat dalam cerita yang ditulisnya. Pengarang hanya sebagai pencerita dan menyebut pelaku utama dengan sebutan dia. Sudut pandang ini digunakan jika penulis tidak mau menjadi pelaku atau sudut pandang orang pertama. Penulis dapat berdiri di luar cerita. Dalam hal ini, penulis menjadi penonton cerita dan berlaku seperti dalang yang tahu segala-galanya atau sudut pandang pengamat. 6. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat merupakan pemecahan suatu tema yang mencerminkan pandangan hidup pengarang. Untuk menemukan amanat, tidak cukup dengan membaca 2 atau 3 paragraf, melainkan harus membaca cerita secara keseluruhan. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan gagasan melalui bahasa yang digunakannya. Bahasa sastra berbeda dengan bahasa komunikasi sehari-hari. Ungkapan kata-kata dalam sastra tidak hanya memiliki makna dari kata itu, tetapi syarat simbol. Ruang lingkup gaya bahasa meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi, penggunaan majas, dan penghematan kata. Bahasa yang digunakan tidak hanya mementingkan arti, tetapi juga bobot isi dan keluasan tafsir. Oleh sebab itu, bahasa dalam sastra banyak menggunakan ungkapan, idiom, bidal atau pepatah, peribahasa, dan gaya bahasa. Mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Ide penulisan cerpen dapat diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Pada cerpen sejarah, penulis berusaha menuangkan keadaan pada masa lalu dalam bentuk cerita yang menarik. Penciptaannya bukan semata-mata menggambarkan kehidupan nyata, melainkan didasarkan oleh pandangan pengarang. Pandangan inilah yang menggambarkan nilai dalam suatu cerpen. Nilai dalam cerpen adalah sesuatu yang dapat diambil atau dipetik dari cerpen yang bersifat edukatif, menambah pengetahuan, memberikan hiburan, atau dapat memanusiakan manusia sehingga berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai diyakini sebagai sumber inspirasi yang dapat mengarahkan manusia, menentukan arah kehidupan, dan memberi pertimbangan dalam mengambil sikap, tindakan, dan keputusan. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen sebagai berikut. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berhubungan dengan baik buruknya sikap atau perbuatan tokoh. Nilai moral adalah nilai yang terkait akhlak, peringkai, atau etika. Nilai moral dapat digunakan melalui deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh, dan dialog. Nilai moral dalam cerpen dapat berupa nilai moral yang baik atau buruk. 2. Nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Contoh nilai sosial yaitu toleransi, saling menghormati, saling membantu, dan gotong royong. Nilai sosial terkait cara manusia menjalin hubungan dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Interaksi yang terjalin dalam masyarakat tersebut memunculkan nilai-nilai kebajikan, kemanusiaan, sikap saling tolong, dan konflik. 3. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang terkait kebiasaan, tradisi, atau adat istiadat yang berlaku di suatu daerah.
Nilai budaya biasanya ditunjukkan dengan penggambaran adat istiadat, kebiasaan yang berlaku di tempat para tokoh, bahasa dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu, nilai-nilai yang hanya berlaku di tempat tinggal tokoh tersebut. 4. Nilai politik. Nilai politik adalah nilai yang terkait permasalahan politik atau pemerintahan. Nilai politik erat kaitannya dengan suatu masyarakat yang hidup dalam aturan dan ketentuan suatu negara dan pemerintahannya. Nilai-nilai politik umumnya muncul sebagai kritik membangun atau koreksi terhadap jalannya pemerintahan dan penyampaian aspirasi rakyat. 5. Nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan atau hubungan manusia dengan Tuhan. Contoh nilai agama yaitu perbuatan yang mendapat pahala dan dosa. Nilai agama dapat diketahui melalui deskripsi tokoh dengan ciri fisik atau simbol-simbol tertentu. Menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari. Kalian telah memahami unsur intrinsik dan nilai-nilai dalam cerpen. Selanjutnya kalian dapat berlatih menulis cerpen berdasarkan pengalaman atau kejadian yang dialami. Setiap hari kalian mengalami sebuah peristiwa. Peristiwa yang dialami dapat menjadi inspirasi atau ide untuk membuat sebuah cerita. Membuat cerita dari peristiwa yang telah dialami lebih mudah karena memahami alur ceritanya. Menulis cerita pendek atau cerpen bisa diambil dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Kejadian sehari-hari yang dilihat, didengar, serta perasaan yang mengikutinya merupakan sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. Adapun langkah-langkah menulis cerpen berdasarkan kejadian sehari-hari sebagai berikut. 1. Memilih ide cerita dan menentukan tema. Langkah pertama adalah memilih ide cerita. Kalian dapat memilih kejadian yang menarik untuk dijadikan cerita. Jika cerita tersebut memiliki beberapa konflik, pilihlah yang paling menarik. Tips menentukan tema adalah pilihlah tema yang dikuasai dan menarik perhatian. Salah satu kunci keberhasilan penulisan dan kunci tulisan lebih memiliki roh terletak pada penentuan tema. Dua, menentukan alur cerita. Setelah menentukan ide cerita, selanjutnya menentukan alur cerita. Menentukan alur cerita seperti membuat kerangka cerita. Kerangka cerita berfungsi agar cerita yang kalian buat hanya berfokus pada satu konflik sehingga cerita tidak melebar. Kalian dapat menggunakan alur cerita maju, mundur, atau campuran. Apabila dalam cerita yang kalian buat memiliki beberapa konflik, sebaiknya hanya memilih satu konflik yang paling menarik. Hal ini mencegah agar cerita yang disajikan tidak terlalu melebar. 3. Menentukan tokoh dan latar cerita. Pada tahapan ini, Anda memerlukan perhatian unsur intrinsik cerpen, meliputi tokoh, penokohan, serta latar cerita. Penokohan menjadi salah satu unsur yang cukup emosional. Karakter tokoh yang dibuat akan mempengaruhi daya tarik cerpen. Penokohan dalam sebuah cerita harus dilakukan secara mendetail, baik perwatakan maupun gambaran fisik tokoh. Selanjutnya, menentukan latar cerita, baik latar tempat, waktu maupun suasana. Penentuan ini akan membantu pembaca membangun daya imajinasi mereka.
Makin jelas tempat dan waktu, makin jelas juga pembaca mengimajinasikannya. 4. Mengembangkan garis besar cerita. Garis besar atau kerangka akan dijadikan sinopsis dalam cerita pendek. Dari kerangka cerita yang dibuat, kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita yang utuh dengan memperhatikan struktur cerpen. Perhatikan urutan dan kelogisan cerita. Meskipun tidak memiliki ruang eksplorasi yang lebih luas dalam menceritakan sebuah kisah, cerpen tetap memiliki daya tarik yang cukup antusias bagi pembacanya. Keterbatasan ruang inilah yang mengharuskan kalian untuk pandai-pandai dalam mengemas cerita kalian, dan kalian bisa menuliskan garis besar cerita. Tentu saja garis besar cerita ini dikemas dalam bentuk deskripsi atau eksplorasi. Memang membutuhkan seni dan kreativitas untuk menghasilkan sebuah cerpen yang menarik. Oleh sebab itu, banyak pengarang atau penulis yang sampai saat ini eksistensinya tetap diakui karena seni dan kepiawaiannya menyusun sebuah cerita pendek. 5. Memeriksa keruntutan dan kelogisan cerita. Setelah cerita selesai ditulis, periksalah keruntutan dan kelogisan cerita sehingga cerpen tersebut menjadi runtut dan logis. Jika ada cerita yang dirasa kurang tepat, kalian bisa memperbaikinya. Kalian juga dapat memeriksa kembali tiap tahapan dalam cerita memiliki keterhubungan atau tidak. Jika belum, kalian dapat memperbaikinya. Langkah yang keenam, menyunting cerita. Menyunting cerita merupakan kegiatan memeriksa dan memperbaiki kesalahan, baik kesalahan kata, kosakata, ejaan, struktur kalimat maupun diksi. Meskipun tidak menggunakan bahasa baku, cerpen harus tetap ditulis dengan bahasa yang baik dan bisa dipahami pembaca. Kalian juga tidak boleh mengabaikan penggunaan tanda baca dalam penulisan cerpen. Penggunaan tanda baca yang salah akan membuat pembaca sulit memahami cerita. Agar dapat menghasilkan cerpen yang baik, kalian harus memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Maksimal 10.000 kata dan selesai dibaca dalam waktu kurang dari 10 menit. 2. Fokus pada satu tokoh utama dan mengangkat satu permasalahan penting yang dialami tokoh. 3. Tema diangkat dari kejadian sehari-hari, baik yang dialami sendiri maupun orang lain. 4. Ada minimal satu nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen, baik nilai moral, agama, sosial maupun budaya. 5. Menentukan latar tempat dan latar waktu yang akan digunakan dalam cerita pendek tersebut. 6. Menyusun alur cerita dengan memperhatikan 5 tahapan, yaitu pengenalan, kemunculan konflik, konflik memuncak, konflik menurun, dan penyelesaian. 7. Memperhatikan gaya bahasa untuk membuat cerita lebih hidup. 8. Menggunakan EYD dan tanda baca sesuai EYD. Menulis resensi berdasarkan cerpen yang ditulis oleh teman. Kalian telah belajar membuat cerpen berdasarkan kejadian sehari-hari. Pada kegiatan kali ini, kalian bisa saling bertukar cerpen dengan teman sebangku kalian, kemudian membacanya. Setelah membaca cerpen, kalian bisa memberikan komentar atau ulasan. Memberikan komentar terhadap buku yang sedang dibaca dituangkan dalam bentuk resensi buku. Secara sederhana, resensi dapat diartikan sebagai penilaian terhadap suatu karya. Karya yang dimaksud dapat berupa buku fiksi maupun non-fiksi.
Tujuan melakukan resensi adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang diresensi serta memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai buku tersebut. Resensi adalah penilaian terhadap sebuah karya yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu isi karya. Dalam perkembangannya, resensi tidak hanya terbatas pada buku atau karya pustaka. Resensi juga digunakan untuk mengulas karya di bidang film atau musik. Di dalam resensi, terdapat ulasan mengenai kelebihan atau kekurangan buku tersebut. Menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, serta dorongan kepada halayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca, dimiliki, atau dibeli. Menulis resensi tidak boleh asal-asalan, karena resensi dapat digunakan sebagai penilaian terhadap sebuah karya. Resensi juga dapat menjadi acuan bagi pembaca. Unsur-unsur yang tidak boleh terlewatkan dalam menulis resensi sebagai berikut. 1. Judul resensi. Judul resensi adalah judul yang ditulis oleh peresensi. Judul resensi harus dibuat menarik dan menggambarkan isi resensi secara singkat. Judul resensi juga biasanya mengandung judul dari buku atau karya yang diulas. Namun, hal yang paling penting adalah judul resensi harus selaras dengan keseluruhan isi ulasan. 2. Identitas buku. Identitas buku merupakan bagian dari sebuah resensi yang memuat mengenai informasi suatu buku berupa judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan jenis buku. Ada resensi yang menampilkan harga buku, tetapi ada juga yang tidak. 3. Pendahuluan. Bagian pendahuluan dalam sebuah resensi memuat informasi pengarang, membandingkan buku dengan buku sejenis, kekhasan pengarang, dan memaparkan keunikan buku. Pada bagian ini dijelaskan pula hubungan buku yang diresensi dengan buku lain. Misalnya, novel tetralogi yang memiliki hubungan dengan novel seri-seri sebelumnya. 4. Sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan dari sebuah karya buku. Sinopsis merupakan suatu cara yang efektif untuk menyajikan karangan panjang dalam bentuk singkat. Tujuannya membuat sinopsis adalah pembaca tahu mengenai garis besar cerita yang sedang diulas. 5. Analisis. Analisis merupakan bagian inti dari penulisan resensi. Analisis adalah pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Pada bagian ini, penulis memberikan hasil analisis, pandangan, dan gambarannya mengenai karya tersebut. Pada bagian ini, kalian juga dapat menjabarkan kelebihan dan kekurangan karya atau buku yang dibaca. Tujuan analisis dalam resensi adalah memberikan pandangan lain dan mengajak para pembaca untuk berdiskusi mengenai karya yang diulas. Dengan demikian, hasil resensi penulis bisa menjadi bahan pertimbangan pembaca untuk membeli atau membaca buku tersebut atau tidak. 6. Penutup. Bagian akhir resensi adalah penutup. Penutup memuat kesimpulan hasil ulasan penulis. Di bagian ini, kalian boleh mengutarakan saran untuk karya yang diulas agar lebih baik lagi. Di bagian penutup resensi biasanya berisi kalimat yang bersifat sugestif kepada pembacanya.
Kesimpulan dan saran yang disampaikan oleh penulis resensi akan mempengaruhi keputusan pembaca untuk membaca buku tersebut atau tidak. Demikianlah materi bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran bahasa Indonesia lainnya. Salam dari SMK Negeri 1 Surabaya. Kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.